warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruka Anissa dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Hidrologi terbagi menjadi dua kata, yaitu hidros dan logos. Hidros yang artinya air dan logos yang artinya ilmu. Jadi hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak akan pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Kunci utama terjadinya proses siklus hidrologi ini yaitu adanya pemanasan air laut yang disebabkan oleh sinar matahari. Dengan adanya pemanasan air laut ini, maka proses siklus hidrologi dapat berjalan secara terus-menerus dan tanpa henti. Komponen-komponen dalam proses siklus hidrologi ada beberapa, yaitu evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut secara terperinci dan satu-satu. Baik, langsung saja kita masuki dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu proses evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan yang terjadi atau yang berasal dari badan air seperti laut, sungai, danau, waduk, rawa, maupun bendungan sekalipun. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun hewan. Manusia juga melakukan penguapan loh. Manusia menyumbangkan penguapan melalui proses respirasi. Nah, yang ketiga yaitu proses evapotranspirasi. Pada proses ini, penguapan gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Contoh dari proses evaporasi ini bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari loh, yaitu dari sawah. Nah, pada sawah tersebut terdapat genangan air dan juga terdapat vegetasi. Maka kedua hal tersebut sama-sama mengalami penguapan pada saat wilayah tersebut terkena sinar matahari, sehingga air dan vegetasi tersebut mengalami penguapan secara bersama. Yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan proses penguapan yang berasal dari es di kutub atau puncak gunung tanpa melalui proses mencair. Yang kelima yaitu kondensasi. Pada proses ini, berubahnya uap air menjadi partikel es di atmosfer, kemudian menyatu menjadi awan. Pada proses ini kita bisa sering sebut juga sebagai proses pembentukan awan. Yang keenam yaitu proses adveksi. Adveksi merupakan proses perpindahan awan dari titik satu ke titik yang lain, tetapi masih dalam wilayah horizontal. Yang ketujuh yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan
yang mengandung banyak partikel uap air atau partikel es akibat pengaruh dari suhu udara yang sangat tinggi. Dan bentuk dari presipitasi ini bisa berupa hujan atau cair maupun salju. Yang ke-8 yaitu runoff. Runoff merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan terjadi di permukaan bumi atau di atas permukaan tanah. Pada proses ini kita bisa juga menyebutnya pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan air tersebut akan kembali ke dalam aliran sungai. Dan yang ke-9 yaitu proses infiltrasi. Proses infiltrasi ini proses air dari presipitasi mengalir ke pori-pori tanah dan terakumulasi di tanah. Atau secara singkatnya itu proses menyerapnya air tanah ke dalam, atau proses infiltrasi ini bisa disebut juga sebagai proses menyerapnya air di permukaan tanah melalui pori-pori tanah. Nah, tadi itu merupakan komponen-komponen dalam siklus hidrologi, dan saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis siklus hidrologi. Kita langsung saja ya. Nah, siklus hidrologi ada 3 macam. Yang pertama yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek, siklus yang hanya terjadi di laut saja. Kemudian siklus sedang. Siklus sedang, siklus yang meliputi darat dan laut. Siklus panjang, siklus yang meliputi laut, darat, dan kutub. Nah, tadi merupakan, yang saya jelaskan tadi merupakan macam-macam siklus hidrologi secara singkat. Dan sekarang saya mau menjelaskannya secara rinci bagaimana proses terjadinya siklus-siklus tersebut. Baik, kita langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek berawal dari proses penguapan dari air laut karena pemanasan matahari di permukaan laut. Kemudian air laut mengalami perubahan bentuk menjadi gas atau uap air. Kemudian terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Maka pembentukan awan terjadi. Awan yang jenuh akan air menyebabkan turun hujan. Hujan jatuh di wilayah laut. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus pendek ini berawal dari proses penguapan, yang tentunya penguapan dari air laut atau evaporasi. Kemudian terjadi konveksi, yaitu perubahan air menjadi uap air atau gas. Terus terjadi kondensasi, membentukkan awan. Kemudian awan yang jenuh akan air mengalami proses presipitasi atau hujan, yang tentunya hujannya itu di laut. Siklus ini atau siklus pendek ini yang tentunya hujannya terjadi di permukaan laut dan prosesnya hanya melibatkan wilayah laut saja. Jadi tekankan lagi sekali bahwa siklus pendek ini terjadi di wilayah laut saja. Nah, yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang berawal dari proses penguapan dari air laut karena pemanasan matahari di permukaan laut. Kemudian air laut mengalami perubahan bentuk menjadi gas atau uap air. Kemudian terjadi kondensasi. Kemudian awan yang mengandung uap air bergerak yang disebabkan oleh tiupan angin ke darat. Kemudian
Kemudian turun hujan di permukaan daratan karena awan yang mengandung uap air mengalami titik-titik kejenuhan di saat berada di daratan. Maka oleh sebab itu akan terjadi hujan. Air yang jatuh ke permukaan tanah, air yang jatuh ke permukaan ada yang langsung ke permukaan tanah dan juga ada yang tidak langsung ke permukaan tanah. Air yang jatuh langsung ke permukaan tanah itu dia meresap melalui pori-pori tanah yang disebut dengan proses infiltrasi. Sedangkan air yang tidak jatuh langsung ke permukaan tanah, yang tentunya jatuhnya di permukaan daun yang disebut intersepsi. Terus ada juga loh air yang mengalir menuju langsung ke sungai yang disebut run-off. Jadi dapat kita pahami bahwa siklus sedang ini berawal dari proses penguapan dari air laut atau evaporasi, kemudian terjadi konveksi, kemudian terjadi kondensasi, terus terjadi adveksi, pergerakan awan tadi, kemudian terjadi presipitasi, dan yang terakhir terjadi proses runoff dan infiltrasi, dan pada akhirnya akan kembali ke laut. Siklus sedang ini melibatkan wilayah daratan dan laut. Siklus ini yang biasanya terjadi di Indonesia. Siklus panjang ini berawal dari proses penguapan dari air laut karena pemanasan matahari di permukaan laut. Kemudian air laut mengalami perubahan bentuk menjadi gas. Pembentukan awan atau kondensasi yang mengandung uap air. Awan bergerak karena tiupan angin ke daratan. Setelah itu terjadi proses penguapan lagi, tapi penguapannya yang tentunya dari makhluk hidup dan berada di daratan, membentuk ya yang tentunya terjadi pembentukan awan, entah itu awan sendiri atau awan memang berasal dari daratan atau awan yang menyatu dengan lautan. Kemudian terjadi lagi pergerakan awan dari daratan ke pegunungan atau ke puncak gunung. Nah, pada saat di gunung terjadi proses penguapan dari es. Setelah terjadi penguapan, maka pembentukan awan juga terjadi, dan tentunya awan tersebut mengandung kristal es. Setelah itu, ketika awannya mengalami titik kejenuhan, maka turunlah kristal es tadi atau uap yang berasal dari laut, darat maupun dari gunung tadi. Dia turun di puncak gunung sebagai salju. Terus pada saat itu terbentuklah proses gletser. Nah, ketika gletser mencair, membentuk aliran sungai. Kemudian air mengalir menuju ke laut, yang tujuan akan menuju awalnya dari sungai, setelah sungai menuju ke laut. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus panjang ini berawal dari proses penguapan atau evaporasi, setelah itu kondensasi, pembentukan awan, kemudian terjadi adveksi ke daratan. Di daratan terjadi juga penguapan, yaitu penguapan dari tumbuhan dan hewan, yaitu transpirasi. Kemudian terjadi kondensasi, kemudian terjadi adveksi lagi, tetapi adveksinya dari daratan ke pegunungan atau ke puncak gunung. Setelah itu terjadi sublimasi. Sublimasi yaitu penguapan dari es. Setelah itu terbentuk gletser. Yang sebelumnya tentunya akan berbentuk kondensasi.
evapotranspirasi, pembentukan awan. Setelah itu terjadi infiltrasi yang berbentuk hujan. Setelah jadi infiltrasi itu akan berbentuk gletser di puncak gunung. Setelah puncak gunung tersebut mencair, maka akan terjadi proses runoff atau infiltrasi, dan air tersebut akan kembali lagi menuju laut melalui sungai. Baik, itulah dari beberapa dari siklus hidrologi. Jadi sebenarnya komponen utama dalam siklus hidrologi ini ada 4, yaitu yang pertama proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Jika keempat komponen tersebut tidak ada, maka tidak akan pernah terjadi namanya siklus hidrologi. Itulah dari pembahasan saya mengenai siklus hidrologi. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.